masalahnya itu, Salafi Wahabi itu merasa dia itu isbat, menetapkan sifat Allah, tetapi berlebihan dalam menetapkannya sampai-sampai dia berani membawa itu kepada makna secara zahir. Lalu dinisbatkan ini akidah sesuai dengan kitab dan sunnah. Pertanyaannya, kitab sunnah yang mana yang menjelaskan kalau yadun itu adalah makna hakiki zahir seperti yang kita kenal? Kan tidak ada. Yadullah saja. Tidak ada di situ ya dua hada yadun kama araftum. Ini tangan seperti yang kalian kenal. Enggak, berarti kamu merujuk dalam akidah pun bullshit kalau mengatakan kembali kepada kitab dan sunnah. Kamu juga ikut ulama, ikut yang memaknai itu secara dohir, ikut firqoh musyabbihah. Kata Ibnu Hajar, jadi sama-sama firqoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalana min ahlil khair was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang di dunia ini beruntung, di akhirat juga bernasib baik, mendapatkan anugerah. Kita diampuni semua dosa, Allah tempatkan kita di surganya. Amin Allahumma amin. Saya membuat konten mengkritik ceramahnya Ustadz Firanda dengan judul yang panas. Ustadz Firanda ngotot Allah bertangan. Lalu banyak yang berkomentar bahwasanya yang mengatakan Allah bertangan itu Al-Quran, bahwasanya hadis-hadis Nabi ya ada Allah itu bertangan. Saya sengaja membuat judul seperti itu seolah-olah saya ini menolak kalau Allah itu bertangan. Artinya mungkin mereka berpikir saya menolak ada sifat tangan bagi Allah, misalnya yadullah gitu ya. Atau bahkan yadahu mabsutotan, dua tangan Allah terbuka. Atau bahkan khalaqtu biyadai, saya ciptakan dengan tanganku dan sebagainya. Padahal kalau kamu cerdas sedikit saja. Saya menanggapi ceramahnya Ustadz Firanda ketika dia berani sekali membuat perumpamaan tentang Allah dengan manusia. Jadi biar kamu paham siapa sebetulnya yang cara berpikirnya itu adalah menyamakan dengan makhluk. Ustadz Firanda kan bilang, Mukidi, ya, kita sebut batang hidung Mukidi karena Mukidi ada hidungnya. Ini kan makhluk. Kita menggunakan batang hidung, walaupun tidak diartikan batang hidung secara hakiki, yaitu bukan batang hidungnya, tetapi maksud keseluruhan, atau muka Mukidi, saya belum melihat muka Mukidi. Maksudnya muka di situ adalah Mukidi keseluruhan. Itu karena Mukidi ada mukanya. Maka ketika wajhullah, wajah Allah kita artikan wajah maksudnya adalah keseluruhan karena Allah ada wajahnya. Siapa yang bicara begitu? Kan Pak Firanda. Biar kamu tahu, cerdas gitu cara menyimak ceramah orang. Makanya saya bantah logika asal-asalan seperti itu. Dengan saya sampaikan satu realitas bahwa tidak mesti seperti itu, Pak. Roda zaman itu ada, bahasa itu. Zaman tidak ada rodanya. Kalau kamu tangkap dari ucapan Firanda, ini kan seolah-olah Allah itu ada susunannya gitu loh. Ada mukanya sehingga kita sebut muka maksudnya adalah keseluruhan karena ada mukanya. Yadullah artinya bukan tangan secara hakikat, tetapi entah dikias, tetapi karena Allah ada tangannya. Ada muka, ada tangan, itu bagian bukan? Bisa kamu memahami muka dan tangan itu satu hal? Kan tidak bisa. Kalau kamu berpikir. Kalau sudah begitu berarti kan Tuhan ini tersusun. Ada muka, ada tangan, ada mata. Sekarang mari kita hantamkan dengan bagaimana ulama membahas bahwa Allah itu tidak mungkin tersusun. Karena yang tersusun itu makhluk. Maka Imam Ahmad, ini yang selalu kamu anggap sebagai akidah Ahlus Sunnah, kamu merujuk kepada Imam Ahmad, itu mengatakan bahwasanya maksud dari lillahi yadani, Allah punya tangan. Iya. Itu ayatnya ada, hadisnya ada, iya. Tetapi dijelaskan di situ. Yang pertama, tangan Allah itu apa? Laisata bijarihata ini. Bukan anggota tubuh. Satu. Yang kedua, laisata bimorokabata ini. Tidak tersusun. Yang ketiga, laisata bijismin wala jinsin minal jismi. Bukan jisim dan bukan sejenis jisim apapun. Wala jinsil mahdud, bukan sesuatu yang ada ukurannya. Wala al-abaid, bukan fragmen. Bukan fragmen itu maksudnya satu bagian dari bagian yang lain ya. Misalnya tubuh
Tangan ini fragmen namanya, satu bagian dari keseluruhan tubuh gitu ya. Dan satu lagi, walaisa kama aradu fi itlaqihim alqaula bil yad. Dan tangan itu pasti bukan seperti yang mereka maksudkan. Bukan seperti yang kita maksudkan ketika kita mengucapkan tangan. Jadi kan kamu bingung sekarang. Lalu tangan apa itu? Itulah namanya bukan tangan seperti yang kita kenal. Bukan tangan seperti yang kita fahami kalau orang ngomong tangan. Kita bukan menafikan tangan Allah, tapi kita tidak memaknai tangan itu seperti yang kita maknai secara bahasa. Kenapa? Karena kalau kamu cari dalam bahasa, tangan itu mesti a'dha'ul jism, anggota tubuh yang pertama. Itu tertolak, karena tidak ada dikenal Allah itu punya anggota tubuh. Anggota tubuh itu jarihah. Jarihah itu maksudnya berfungsi. Kenapa Allah tidak mungkin ada anggota tubuhnya? Karena kalau orang atau benda ada anggota tubuhnya, berarti ada di situ unsur saling membutuhkan. Berarti kamu punya tangan untuk mengambil. Kalau kamu tidak ada tangannya, kamu tidak bisa mengambil. Ini kita memahami tangan. Dan pemahaman seperti itu tidak mungkin ada pada Allah. Jadi kamu mau memaknai yadun dengan tangan pun, tetap tanzih. Tanzih itu apa? Tidak mungkin Allah itu ada anggota tubuhnya. Kenapa? Karena kalau sudah ada anggota tubuh, artinya sudah tersusun. Kalau sudah tersusun berarti ada sesuatu yang membutuhkan sesuatu yang lain. Sudah bukan qaimun bidatihi. Zat Allah itu wahdaniyah, satu, bukan tersusun. Kalau ada tangannya, apalagi yang satu tangannya untuk menggenggam, matanya untuk melihat. Waduh, kacau kan? Kacau. Inilah yang saya selalu kritikan kepada kalian itu. Karena membawa makna ini secara hakikat dan secara zahir. Patokannya secara hakikat berarti bukan majas. Tangan ya tangan. Patokannya secara zahir adalah diartikan bagaimana ulama bahasa memaknai tangan. Itu tidak bisa. Kalau bahasanya Imam Nawawi itu walaisa al-makna al-muta'arafu fi haqqina muradahu. Tidak mungkin maksud dari teks-teks tangan itu adalah makna seperti yang kita kenal dalam bahasa tangan. Ya. Makanya Imam Ahmad itu mengatakan bila kaifin wala makna. Ya sudah kita jalankan ya. Nu'minu bima ja'a, kita iman ya sudah bertangan. Tetapi bukan tangan seperti yang kita pahami. Waman amma ko fi fahmi ma'anihi fahuwa minal ibtida atau minal bid'ah. Bahkan kata Imam Ahmad, kalau kamu mencari-cari tangan itu apa maksudnya, maka kamu yang ahli bid'ah. Itu ucapan Imam Ahmad. Saya tidak usah pakai kitab-kitaban. Itu sudah pembahasan yang banyak sekali kalau kamu mau buka kitab dibahas begitu. Jadi jelas. Bahkan Imam Ahmad itu mengatakan kenapa Allah itu bukan jisim. Karena kalau kita sebut jisim itu ada istilahnya. Ada yang kita kenal gitu, yaitu susunan, dan Allah tidak mungkin tersusun, maka tidak mungkin Allah itu disebut jisim. Begitu juga tangan yang lain. Jadi masalahnya itu Salafi Wahabi itu merasa dia itu isbat, menetapkan sifat Allah, tetapi berlebihan dalam menetapkannya sampai-sampai dia berani membawa itu kepada makna secara zahir. Lalu dinisbatkan ini akidah sesuai dengan kitab dan sunnah. Pertanyaannya, kitab sunnah yang mana yang menjelaskan kalau yadun itu adalah makna hakiki zahir seperti yang kita kenal? Kan tidak ada. Yadullah saja. Tidak ada di situ yadu wahada yadun kama araftum. Ini tangan seperti yang kalian kenal. Enggak. Berarti kamu merujuk dalam akidah pun bullshit kalau mengatakan kembali kepada kitab dan sunnah. Kamu juga ikut ulama, ikut yang memaknai itu secara dohir, ikut firqoh musyabbihah. Kata Ibnu Hajar. Jadi sama-sama firqoh. Jangan mengklaim kamu paling ikut kitab dan sunnah dalam berakidah. Toh faktanya Al-Quran cuma mengatakan atau hadis mengatakan Allah turun. Kamu jelaskan turunnya itu sepertiga malam terakhir terus ada 2 kedekatan. Hadis mana Pak Maududi itu ngomong begitu? Itu kan omongan dia. Tapi karena ingin mengklaim kepada jemaahnya sebagai akidah Ahlus Sunnah, akidah kitab dan sunnah, ini pahaman Nabi. Jangan ditanya-tanya. Kalau kamu menentang ini, kamu berarti mau menyaingi pahaman Nabi. Itu kan gobloknya luar biasa di situ kalau ada yang percaya. Nggak ada kamu berakidah kembali kepada kitab dan sunnah itu. Mesti kamu itu ikut jalur mana? Ikut jalur Ibnu Taimiyah. Semakin tinggi ke atas, semakin dekat dengan Allah. Tidak akan pernah ada hadisnya begitu. Alal arsy istawa. Terus kamu meyakini ada di satu arah.
Di mana ada Al-Quran mengatakan ada jihadu al-ulu? Nggak ada. Yang ada al-ulu saja. Tidak pernah bicara jihad. Maka yang menafikan jihad, yang menetapkan jihad, itu sudah ijtihad ulama masing-masing. Jangan sok merasa paling kembali kepada kitab dan sunnah, padahal akidahnya mengerikan. Begitu Pak ya, begitu ya. Jadi saya hanya ingin kamu sadar. Nanti akan saya telanjangi betul-betul orang-orang sebelah ini yang mengklaim akidahnya kembali kepada kitab dan sunnah, merasa ini akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, padahal mereka itu hanya mengikut segelintir dari orang-orang. Memang ulama tapi segelintir. Kan lucu, kamu mengikuti segelintir orang, merasa yang paling keren, lalu keluar-keluar menyalahkan orang lain. Allahumma hadina hadza sabil ya. Saya akan buka live kalau ada yang siap berdialog. Sebelum-sebelumnya saya belum pernah bertemu ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.